selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia dan semangat untuk beraktivitas hari ini ya. Kegiatan aku hari ini itu aku mau deep cleaning kulkas nih teman-teman. Karena ini kulkasnya itu udah berantakan banget dan udah kotor. Cuman kotornya tuh bukan yang kayak kotor ketumpahan minuman atau makanan gitu ya. Cuman kotornya itu kayak kotor-kotor remah-remahan gitu aja. Jadi aku cuman lap-lap aja ya kali ini seperti biasa. Sebelum aku belanja sayuran ya, aku itu mau deep cleaning kulkas dulu. Karena kayaknya itu udah sumpek banget gitu ya teman-teman lihatnya, kalau kulkas itu udah berantakan dan udah kotor, jadi kayak males aja gitu kalau mau buka kulkasnya itu. Jadi mumpung hari ini mau belanja sayuran, mau food prep, jadi sekalian deh aku pagi-pagi bangun tidur itu langsung ngeberesin kulkas ya. Ini aku lap-lap dulu untuk bagian rak-raknya seperti biasa. Ini aku nggak pakai cairan apa-apa karena memang nggak kotor-kotor banget, nggak ada kotoran yang susah untuk dibersihin. Ini sih manfaatnya kan buat yang kayak sering bersihin kulkas, jadi kulkasnya tuh kayak nggak gampang berkerak gitu, kotor-kotoran itu nggak nempel gitu ya teman-teman. Jadi setiap mau ngebersihin itu juga cepet, karena memang kulkasnya itu kotornya tuh kayak cuman kotoran kayak debu atau kayak cuman remahan-remahan makanan gitu aja ya. Ini juga di bagian rak-raknya itu aku turunin dulu untuk kayak kecap-kecapnya gitu, baru deh aku lap-lap. Terus aku lap juga botol-botol kecapnya dan yang lain-lainnya ya. Untuk kecap-kecap kayak gini tuh aku selalu masukin kulkas ya teman-teman, karena kalau taruh di luar itu kayaknya itu kayak gampang berjamur aja di bagian pinggir-pinggir tutupnya itu. Jadi aku lebih suka kalau untuk kecap-kecap kayak gini aku simpennya tuh di kulkas. Makanya tuh kulkasnya tuh kayak berasa penuh banget dengan isi-isi botol kecap-kecap kayak gini kan lumayan banyak ya. Variannya juga kayak botol-botol selai itu juga aku masukin di sini karena memang di luar itu nggak ada tempatnya gitu teman-teman. Dan ini yang menuhin kulkas aku ini juga kayak kayak cemilan-cemilan anak aku yang udah dibuka kayak gitu, nggak aku toplesin. Jadi aku masukin ke kulkas aja gitu ya biar tetap renyah. Dan sekarang udah selesai aku lap-lapnya, aku mau susun lagi buat isi kulkas yang di rak-raknya ini. Aku sambil lap-lapin juga kayak kotak-kotaknya kayak gini karena kayak kotor dan kayak dia tuh kalau dikeluarin tuh kayak berair gitu ya teman-teman. Jadi biar kering aja pas kita masukinnya, kita susunnya tuh biar kering ya. Terus kalau misalnya ada bahan-bahan makanannya yang memang sudah tidak layak lagi untuk disimpan atau dimakan, itu juga aku buangin ya teman-teman. Nah biasanya itu sih aku 1 minggu sekali aku pasti bersihin kulkas ya, karena pasti deh nggak tahu kenapa kulkas aku tuh kayak cepet aja berantakan, terus cepet aja kotor lagi. Karena memang ya namanya pasu dan anak ya, kalau misalnya taruh makanan itu sembarangan, mau keluarin dan masukin makanan itu kayak semau-maunya aja di mana kayak gitu. Padahal sudah tiap hari ya aku juga kayaknya susun lagi perabotan isi-isi di kulkas ini ya, tapi tetap aja ya namanya memang harus kita bersihkan itu minimal 1 minggu sekali. Dan untuk di bagian freezernya ini nggak terlalu kotor dan masih rapi juga, jadi aku mau keluarin aja itu ayam yang udah diungkep gitu, ayam goreng. Ini untuk lauk anak aku makan hari ini. Jadi aku nggak bersihin, nggak tata ulang juga karena memang isinya itu masih padat gitu ya teman-teman. Banyak banget ini stok lauk-lauk buat anak aku. Jadi dia tuh biasa aku stokin lauk macem-macem gitu, jadi biar
nggak bingung aja gitu ya, karena dia kan kadang-kadang beda ya seleranya sama kita. Jadi emang stok lauk-lauk itu buat anak itu harus lengkap gitu ya teman-teman ya. Jadi biar nggak bingung aja nanti pas mau masakinnya apa dan nggak itu aja. Nah udah beres nih, aku selesai bersihin kulkasnya, aku langsung menuju dapur dan masak. Untuk menu yang pertama ini aku goreng tempe tepung aja teman-teman hari ini, karena kemarin beberapa hari yang lalu aku beli tempe, sayang aja ya kalau nggak dimasak. Jadi aku mau goreng aja, dan itu di sebelahnya itu aku rebus telur. Jadi ceritanya hari ini juga pengen ngebalado telur gitu teman-teman. Pengen yang simple aja, yang cepet aja, karena hari ini kan ceritanya aku mau ke pasar juga belanjanya. Jadi sekalian antar anak aku sekolah, aku ikut deh buat ke pasar gitu ya. Dan menu selanjutnya ini aku mau tumis terong bulat kayak gini teman-teman, simple aja, cuman pakai bawang merah, bawang putih dan cabai diiris gitu, terus nanti ditutup deh, tinggal tunggu mateng gitu ya. Nah ini tadi telurnya itu kan udah selesai aku rebusnya, udah matang, terus aku sekarang kupas-kupasin telurnya. Ini aku pakai air dingin ya biar gampang kayak gitu kita ngupasinnya. Nah udah deh, selanjutnya aku goreng telurnya dulu sebelum aku balado ya, karena aku lebih suka digoreng dulu daripada langsung kayak di balado gitu. Nah ini terongnya juga ini udah mateng ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, terongnya udah mateng, udah sesuai nih rasanya, udah pas, udah deh langsung kita angkat. Ini simpel banget ya masak hari ini, itu memang masakan aku memang kalau aku di rumah masaknya simple-simple, nggak pernah yang ribet-ribet. Mudah-mudahan teman-teman tuh nggak pernah bosan ya lihat aku masak tuh yang itu aja ya. Nah ini untuk telur baladonya udah matang ya teman-teman. Ini pakai bumbu yang udah aku siapin di kulkas kayak gitu, jadi tinggal cemplung-cemplung aja, gampang ya, praktis ya. Nah untuk anak aku tuh tadi yang aku bilang aku mau gorengin ayam, aku punya stok ayam ungkep di kulkas. Jadi tadi itu udah aku turunin dan udah nyair kayak gitu, udah deh tinggal goreng. Sambil goreng aku sambil beresin piring-piring yang udah kering di peniris, aku susun karena aku tuh mau cuci piring lagi gitu ya teman-teman. Nah udah mateng ayamnya, udah deh sekarang kita angkat deh ayamnya. Masaknya udah beres ya teman-teman, lanjut kita cuciin piring sama perabotan-perabotan yang lain. Ini lumayan numpuk banget nih cucian piringnya kali ini, banyak banget karena emang lumayan banyak juga ya, ada beberapa menu masaknya, terus ada ngerebus telur juga, jadi pasti perabotan itu banyak juga nih yang keluar. Jadi aku harus sat-sat, ini udah lumayan jam setengah 6 pagi, aku harus cepet-cepet ngeberesin dapur. Kayaknya aku belum sempet ya buat nyapu ngepel nih sebelum berangkat ke pasar karena gak keburu ya teman-teman. Nah ini aku tadi udah mandi dulu, habis beresin cucian piring, aku langsung berangkat. Habis nganter anak aku sekolah, aku langsung ke pasar ditemenin sama Pak Su ya teman-teman. Ada yang bawain belanjaan aku. Ini aku belanja untuk 1 minggu ke depan nih teman-teman, sambil lihat catatan dulu ya, karena kalau nggak pakai catatan tuh pasti bingung apa aja yang mau kita belanja ini pasar, jadi harus bawa catatan. Kebetulan aku udah meal plan, terus aku udah catet belanja apa-apa aja yang harus dibutuhin, udah deh, jadi kita belanjanya itu sat-set aja, nggak pakai lama. Nah udah sampai rumah nih, langsung aku tadi sarapan dulu, terus beres-beres ya, karena tadi aku nggak sempet buat nyapu ngepel dan cuci baju, itu belum sempet. Jadi pulang itu langsung sarapan, terus langsung bergegas buat ngeberesin rumah, karena nanti kan mau beresin sayuran juga ya, pasti lumayan panjang nih hari ini karena
Pasti butuh waktu yang lama ya, namanya kita ngeberesin belanjaan itu buat nge-food prep ya teman-teman. Tapi setelah kita food prep itu, pokoknya tuh jadi hari-hari selanjutnya tuh jadi gampang gitu ya, kita nggak harus bolak-balik tiap hari untuk belanja, karena memang aku itu nggak sempet teman-teman kalau harus tiap hari belanja bolak-balik ke warung sayuran buat belanja gitu ya. Jadi aku lebih suka itu belanja 1 minggu sekali sekalian gitu ya. Terus yang pastinya itu udah aku meal plan dulu teman-teman. Jadi dalam seminggu ke depan itu aku udah rencanain apa aja yang bakal aku masak. Jadi waktu belanja itu aku nggak bingung lagi apa aja yang mesti dibeli gitu ya. Nah ini aku sambil elap-elap bagian kamar, lemari-lemari kamar ini, karena pasti cepet banget ya berdebu untuk di atas lemari-lemari kayak gini. Jadi pasti setiap pagi sebelum nyapu itu, sebelum vakum pasti aku bersihin dulu untuk debu-debunya. Cuman kayak lap-lap yang kelihatan gitu aja sih teman-teman, nggak yang mendetail gitu ya, karena biar cepet gitu ya teman-teman. Nah hari ini itu untuk ngebersihin kayak protein hewaninya itu dibantuin nih sama Pak Su. Pak Su lagi nggak banyak kerjaan, jadi dia mau bantuin aku biar cepet kelar buat ngebersihin si ikannya ini. Nah ini tuh Pak Su lagi ngebersihin ikan lele. Tadi ada beli lele 1 kilo seharga 26.000 ya teman-teman. Hari ini tuh sebenarnya aku pengen ngevideoin gitu ya hasil belanjaannya itu, terus berapa habisnya, tapi HP aku ini lowbat teman-teman, jadi nggak bisa nge-record buat pas belanja, unboxing belanja sayuran itu nggak bisa, jadi udah keburu lowbat duluan HP-nya. Dan ini juga sedikit bisa nge-record Pak Su pas lagi beresin per hewanian ini, per ikanannya ini ya. Kalau soal kayak gini tuh Pak Su juga udah lincah ya tangannya buat ngebersihin kayak gini gitu. Nah selanjutnya ini aku juga ada beli iga kambing. Sebenarnya ini nggak perlu dicuci ya teman-teman, cuman aku lupa ngasih tahu Pak Su tuh udah keburu dicuci duluan, jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini aku mau beli iga kambing setengah kilonya tuh 50.000. Terus aku ada beli teri basah kayak gitu. Ini enak banget untuk dibotok ya teman-teman. Jadi aku beli itu setengah kilo seharga 30.000. Ini rencananya itu mau aku botok gitu teman-teman, karena di sini tuh jarang ya adanya tuh di pasar, dan itu juga tuh cuman satu penjual kayak gitu yang jualan si teri nasi ini. Aku suka banget kalau misalnya dibotok gitu ya teman-teman. Dan ini lumayan susah ya buat nyucinya, itu harus kayak peniris kayak gini. Pak Su kayak cari peniris kayak gitu di bawah sink kayak gitu ya. Nah untuk selanjutnya aku nggak banyak bisa nge-record ya teman-teman, maaf ya, sebenarnya pengen spill tapi nggak bisa, HP aku tuh udah keburu lowbat. Jadi ya udah segitu aja hasil belanjaannya yang bisa aku videoin. Nah ini yang terakhir aku mau jemur baju nih teman-teman. Tadi sambil ngeberesin rumah aku sambil cuci baju, terus sekarang lagi jemurin baju ya teman-teman. Nah habis jemurin baju ini aku baru deh ngeberesin buat si sayuran itu, karena kalau sayuran itu kan Pak Su nggak ngerti ya buat ngeberesinnya, jadi ya biar aku aja yang ngeberesin. Itu udah cukup kebantu banget karena Pak Su udah bersihin si ikan dan si daging-dagingannya ya teman-teman. Ini udah lumayan siang, udah sekitar mau jam 9-an nih teman-teman, tapi nggak begitu panas banget sih hari ini ya. Gimana nih tempat teman-teman udah pada hujan belum ya? Di sini tuh udah mendung, sering banget mendung gelap kayak gitu, angin tapi hilang lagi gitu tiba-tiba mendungnya dan anginnya, nggak jadi lagi hujan. Kalau di tempat teman-teman udah pada sering hujan belum ya? Aku lihat berita-berita di TV tuh di daerah-daerah mana gitu ya udah sering banget hujan, bahkan ada yang kebanjiran gitu ya teman-teman.
Nah ini juga aku tadi ada cuci lap, aku cuci lap itu sekalian teman-teman, sekalian banyak kayak gitu. Terus aku nyucinya di mesin karena ya udah ada mesin, jadi sekarang tuh mager gitu mau cuci pakai tangan ya, jadi sekalian aja deh nyuci pakai mesin. Nah sekian dulu ya video kali ini, see you next video, bye bye.